tanggal 15 Oktober hari ke-289. Bacaan Markus pasal 14-16. Penderitaan sang hamba. Garis besar, saat orang Yahudi yang taat bersiap-siap untuk merayakan Paskah, para pemimpin rohani sedang mempersiapkan rencana untuk eksekusi. Objek dari konspirasi mereka adalah Yesus dari Nazaret, anak domba Allah. Kejahatan yang dilakukan Yudas dan makan malam terakhir Yesus dengan para murid menjadi latar belakang penangkapan, pengadilan, hukuman cambuk, penyaliban, dan penguburannya. Namun, cerita ini belum berakhir. Pada hari ketiga, dia akan bangkit, memberikan keselamatan kepada mereka yang beriman kepadanya. Renungan harian. Bayangkan jika Injil Markus berakhir pada pasal 15 ayat 37, apakah ini akan mengubah pandangan Anda tentang kehidupan sehari-hari? Rasul Paulus menulis seluruh pasal yang memiliki pertanyaan, bagaimana jika Yesus mati, dan hanya itu saja. Silahkan lihat dan pertimbangkan apakah Anda setuju dengan kesimpulan yang dia buat. Lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 12-19. Iman kepada Kristus akan menjadi sia-sia ayat 14. Orang Kristen akan menjadi pendusta ayat 15. Orang Kristen masih akan dikecam karena dosa-dosa mereka ayat 17. Orang Kristen yang telah mati akan hilang tanpa harapan ayat 18. Orang Kristen akan menjadi orang yang paling sengsara yang hidup ayat 19. Sekarang bacalah pernyataan kemenangan Paulus dalam ayat 20. Pesan yang sama yang dinyatakan oleh semua penulis Injil. Jantung kekristenan adalah kebangkitan Kristus. Di samping Alkitab Anda, tuliskanlah 3 implikasi yang mengubah kehidupan dari kebenaran itu dari 1 Korintus pasal 15 ayat 20-28. Pesan Paskah bukan bagaimana jika, tetapi karena dia hidup. Yesus Kristus mengubah matahari terbenam menjadi matahari terbit. Pendalaman. Penumpukan orang saat Paskah Markus pasal 14 ayat 2. Mengapa para imam kepala ingin menunggu sampai setelah Paskah untuk menangkap Yesus? Mungkin karena penduduk Yerusalem meningkat dari sekitar 50.000 hingga beberapa ratus ribu setiap tahun selama Paskah dan festival roti tidak beragi. Di kota yang dibanjiri peziarah dari berbagai daerah, gangguan apapun bisa menyebabkan kerusuhan besar. Lihat pasal 14 ayat 2. Sang saksi mata, Markus pasal 14 ayat 50-52. Pemuda itu pasti terbangun karena keributan dan buru-buru ingin tahu tentang apa yang terjadi. Karena dia hanya mengenakan satu potong pakaian, mungkin jubah yang berfungsi sebagai pakaian luar dan selendang doa. Karena Markus adalah satu-satunya penulis Injil yang merekam peristiwa ini, banyak komentator berspekulasi bahwa pemuda itu tidak lain adalah Markus sendiri. Lihat pasal 14 ayat 50-52. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.